Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama sahabat tani. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mengupload video cabai merah keriting. Nah, ini cabainya merah keritingnya seperti ini. Oh, ini normal ini kawan. Masih seperti ini kalau normal. Tinggi. Dari atasnya aja mas kelihatan, kita bisa lihat agak ke kuning-kuningan, cuman ini kuning bukan kuning nggak normal, ini kuning normal. Nah, untuk kawan-kawan mungkin ada yang bertanya kenapa lahan saya ini siringnya itu luas. Ini siringnya 1 meter, kalau nggak salah 1 meter 30 ini siringnya ini. Nah, untuk para petani pemula, jadi begini saya jelaskan kenapa siring saya itu luas. Jadi kita tanamnya itu bukan satu macam seperti cabai saja. Nah, jadi seperti ini kawan. Nah, ini karena kemarin itu nggak cukup, bibitnya itu nggak cukup, nggak sampai sini. Nah, jadi bibitnya itu cuma cukup sampai sini sama yang situ, sebelah situ. Itu bisa dilihat lanjarannya tinggi-tinggi. Kita tanam tomat seperti ini. Nah, tanam tomat. Kalau tomat rimbun, siringnya kan jadi kecil. Nah, untuk yang sebelah sini saya kasih tomat. Untuk yang sebelah sini, di siring sini, ini kemarin ini sawi pahit ini. Masih ada ini 1-2 ini. Nah, seperti ini masih ada yang banyak ini satu. Nah, ini saya kasih. Ini kemarin nggak potong kan sudah mulai ada yang berbunga-bunga seperti ini kan. Jadi saya nggak potong, kasihan kalau kita potong yang beli kan kasihan. Nah, jadi kita itu untuk petani pemula-pemula, jadi seperti inilah diharuskan untuk menanam. Kita tumpang sari, ada tomatnya, walaupun nggak ada tomat ya kasih sawi kan. Kita buat siringnya luas karena kita tanam sawi seperti ini. Nah, kalau nggak ada tomatnya, nggak ada tomat sebelah sini, kita kasih sebelah sininya juga kita kasih. Jadi siringnya akhirnya kan kecil. Jadi kita kalau bertani, kalau kita fokus sama satu macam seperti tanaman cabai ini lama. Nah, kita kalau cabai itu 4 bulan, kalau yang lokal itu 4 bulan kita baru bisa memetiknya, baru bisa panen. Tapi kalau kita tanam sawi seperti ini kan, nah ini 2 bulan kita sudah panen. Jadi kita itu harus pintar-pintar jadi orang tani. Jadi buat para petani pemula, jangan ragu-ragu lah, jangan malas-malas untuk kita menanam sayuran tumpang sari seperti saya ini kan. Ya, ini kalau yang sebelah sini tomatnya nggak ada, karena kemarin kan musim panas waktu tanam, jadi bibitnya kurang. Saya kasih sawi saja di sini. Cuman sebelahnya itu nggak cukup juga bibitnya, karena musim panas kan banyak yang mati. Nah, untuk sawi ini kemarin itu dapat harga, saya ini dapat harga kalau nggak salah 6.000 harga sawi pahit. Jadi kita nggak lama, kita sambil ngurus cabai, kita ada sampingannya ada sawi. Cabainya belum merah, kita sudah panen sawi. Jadi kita bisa, ibarat kata itu bisa untuk menyambung modal kita itu loh. Jadi jangan mengeluarkan modal yang sudah ada kita untuk modal cabai terus. Jadi kita sambil nanam yang lain yang lebih umurnya itu lebih cepat. Tapi kalau ini saya ini kemarin tuh karena musim panas jadi telat saya tanam sawinya ini. Seharusnya kita tanam sawi seperti ini. Ini waktu kita tanam cabai ini, paling tidak itu umurnya itu cabainya itu 2 minggu atau 3 minggu, ya lambat-lambatnya itu 1 bulan umur cabainya kita tanam sawi. Jadi tidak tidak ketutup sama cabai sawinya itu. Kalau sawi ketutup sama cabai itu tidak bisa subur, walaupun dikasih banyak pupuk nggak bisa subur.
Apalagi kalau ke tanaman kol, kalau dia itu tertutup sama tanaman lain, dia itu nggak bisa bertelur, cuman daun doang, nggak ada telurnya. Nah ini belum saya sempat ini kasih lanjaran tomatnya nih, seperti ini. Nah ini kemungkinan tomat ini panennya nanti bisa bareng sama cabai. Cabainya panen, tomatnya panen. Ini tomatnya juga sebenarnya itu sudah telat kita waktu tanam itu. Ya bisa harap dimaklumi lah, karena kemarin itu kan musimnya musim kemarau. Kita masih bisa tanam aja, masih bersyukur. Jadi itulah untuk para petani-petani pemula, jangan malas-malas kita itu untuk menanam sayuran. Ada cabai, ada sawi, ada tomat. Kalau nggak ada tomat ya cukup cabai sama sawi. Nah ini luas saya tanam ini 60 kilo plastik. Ini saya kerja ini sendirian ini, nggak ada yang membantu ini. Ya kadang-kadang istri lah kita yang bantu untuk mengikat cabainya saja seperti ini, untuk mengikat ini. Nah untuk mengikat-ikat seperti ini. Nah untuk mengikat seperti ini kadang istri ya bantuin, cuman ya nggak kayak kita kan. Kalau saya itu siang malam saya itu di sini. Tapi masih alhamdulillah ada yang masih mau bantu-bantu kan. Ya sedikit-sedikit kan masih dibantuin. Ini dari pengecoran, penyemprotan, ini dari sampai ngikatnya ini saya. Kalau istri cuma bantunya ya mungkin satu hari cuma dapatnya ya 4 gulut aja, 4 gulut 3 gulut. Cuman ya alhamdulillah masih ada yang bantu-bantu. Nah untuk petani pemula, nah inilah contoh saya. Kita nggak apa-apa siring kita itu lebar, nggak jadi masalah. Yang penting jangan cuman lebar siringnya, cuman nggak ada tanamannya. Kalau siringnya lebar kita kasih tanaman seperti ini. Ini juga banyak yang ngikutin cara saya ini. Nggak cuma 1-2 orang, ini banyak puluhan orang. Lihat ladang saya itu, dia langsung ngerombak ke lahan dia sendiri, ngikutin cara-cara saya. Kalau kawan-kawan yang belum tahu, itu dulu itu tanamnya di sini. Nah di sini ya, di seperti kalau tanam sawi ini cabai kan, nah dia tanamnya di pinggir-pinggirnya sini. Ini menurut saya nggak bagus. Ya bagus buat sawinya, nggak bagus buat cabainya, karena akar sawi itu memang nggak banyak, akar tunjangnya nggak banyak, cuman akar serabutnya itu yang banyak, itu akar serabut. Jadi dia berebut makanan sama batang cabai, itu kalah, yang cabainya itu kalah, bukan menang cabainya, cuman kalah cabainya. Jadi dia itu nggak bisa subur cabainya. Ya mungkin kalau orang itu bermodal banyak mungkin ya masih mampu dia ngasih pupuk banyak kan, cuman kalau kita ini kan masih standaran. Jadi kita tanamnya di sini, di siringnya, jadi dia tuh nggak ganggu akar cabainya. Kalau untuk masalah pengerumputannya ini, pembersihan gulmanya ini cukup 1 kali saya ini, dari tanam 1 kali pembersihan sudah panen. Tapi waktu tanam kan harus bersih dulu. Jadi kalau sawi itu mudah, kalau dia sudah hidup, sudah subur, dia itu nggak akan tumbuh gulma di samping-sampingnya ini. Paling-paling cuma di pinggir-pinggir sebelah sininya. Nah untuk kawan-kawan itu kalau lahan cabai itu usahakan di siringnya ini jangan disemprot menggunakan herbisida atau racun rumput. Nah itu sangat berpengaruh dengan cabainya, karena akar cabai itu kalau yang normal itu sampai siring sini. Kalau cabai yang normal, otomatis kalau dia sampai siring, kalau kita menyemprot gulma, dia itu akan terkena.
ya memang secara tidak langsung dia terkena. Nah setelah gini, nah kita bisa lihat nih, kita buka nih. Nah ini kawan, nah ini akar-akar cabai ini yang putih-putih seperti ini nih, ini akar-akar cabai ini, bukan yang ini seperti ini. Nah ini akar-akar cabai ini. Jadi kalau kita penyemprotan dia terkena racun rumput itu, kalau cabainya subur sampai sini akar cabai itu. Jadi kita usahakan lahan cabai itu jangan dikasih semprot menggunakan racun rumput. Kita ya pelan-pelan kita merumput. Nah kalau saya ini merumputnya ini pakai mesin rumput. Jadi kalau seluas ini 1 hari saya selesai. Ini kalau gulmanya nggak tinggi itu 10 liter habisnya 1 hari selesai. Cuman kalau pakai tangan itu bisa 1 minggu, itu belum tentu selesai. Nah karena sudah acan, kita tutup saja video saya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan channel-channel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.